I love Indonesia. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
That's really I love Indonesia. Bagus sekali. Amelia. Amelia. Bagus. Wow. Penuh Dengan rasa-rasa cinta-cinta dengan semuanya. I love Indonesia. We love Indonesia lah. We love Indonesia. Sampai mana kita tadi? Sampai nggak sampai Om. Kita mulai saja yang baru. Oh, Setiap hari kita buka lembaran baru. Yes. So, Setuju. I've often heard people saying that being creative is the future. That's the whole new mindset ya. Oke. Ya, being creative itu adalah the future Om. Gitu ya. Katanya. Sedap. Nah, kalau zaman kita sekolah dulu, ini ada adik-adik soalnya kita sekolah dulu, kita selalu dibilangin left brain. Nah, kalau kreatif itu katanya right brain. Ya kan? Nah, zaman digital, stateless, borderless, the whole world is just a piece of paper. Jadi bisa kita lihat dengan satu screen. Digital era. Iya. Is that Tekan satu really knop, dengan plug. satu knob we can, So is that really the whole new mindset that we have to be creative all the time? Ya. Betul nggak? Gimana? Silakan. Kalau Bener Amel nggak? apa tuh Bener nggak? tanggapannya tentang itu apa? Seperti tadi nyanyi ya. Kalau Amel tanggapannya tentang itu apa tuh Mel? Kalau saya sih, memang generasi saya semuanya yang udah kreatif itu. Tapi untungnya saya besarnya di kota kecil. Kamu di Di Purwokerto? Purwokerto. Sampai sekarang belum ada McDonald di sana. Oh, bagus. Jadi semuanya masih ini sih. Kita masih lihat anak-anak main pakai yang truk-truk di tarik, masih main masak-masakan pakai tepung beneran gitu zaman kita dulu. Jadi aku sih masih belum terbiasa, tapi itu mungkin. Menarik. Kalau kita ngomong, Tapi semuanya feature harus ini nggak Om? wah, Harus belajar. ini menarik. Kalau kita ngomong harus tarik lagi ke belakang, itu seperti tadi lagu tadi, kita bikinnya begitu perlahan dan kita seolah-olah menarik segala sesuatu kembali ke dasar. Kita menarik segala sesuatu itu kembali ke dasar. Karena saya takutnya gini, begitu banyak orang-orang yang sekarang udah lupa dasar nih. Saking kreatifnya atau? Ya saking kreatifnya nih, Oh, gitu. ya kan lupa dasar. Sebenarnya dasar dari namanya saja udah dasar dari kreatif kan berarti ada dasarnya, iya kan? Nah, sekarang seolah-olah kita semua atau orang-orang berdiri di tengah sini tanpa ada sebuah pijakan yang kuat. Kita jadi kayak kehilangan identitas, kayak kehilangan rasa memiliki, kayak kehilangan rasa bangga, ya kan, terhadap nilai yang kita punya sendiri. Nah sekarang proses kreatif. Nah kalau kita berkreatif kan tentu dasarnya apa nih? Dasarnya sekarang kita bangsa Indonesia misalnya. Dalam satu sisi kita dikatakan ada yang bilang bahwa kita sudah terpengaruh oleh bangsa asing. Kita sudah terpengaruh oleh pengaruh asing. Loh, untuk saya bukan maybe that's right. Untuk saya itu benar. Dan kenapa mesti kita malu untuk mengakui? Tapi kan gini, susah. Lus, sekarang gini Lus. Ya? Sekarang gini Lus. Sejak zaman Sailendra, kita tuh udah terpengaruh sama bangsa asing. Ya. Jadi kita, kenapa kita mesti karena kalau itu bagus untuk kita, kenapa kita nggak ambil? Kenapa? Kita mesti ambil seperti Amerika. Amerika itu adalah tanah kosong, benua kosong yang mana semua pendatang di situ, tapi mereka proud to be American. Iya, itu. Tapi mereka tidak betul. bilang bahwa saya American karena original American itu kan Indian misalnya ya kan. Betul. Tapi yang datang ke sana bahwa I'm proud of American tuh mereka originally-nya dari Europe, dari Eropa kan, dari Jerman, dari Inggris gitu. Why not? Maka mereka meninggalkan bahwa saya orang ini, saya orang ini, dan itu yang harus kita lakukan itu. United. Ya kan, itu yang harus kita lakukan itu sebetulnya. Nah dalam proses kreatif, ya,
Kita Indonesia terkenal begitu banyak sources, ya, begitu banyak sumber kreatif tuh banyak di Indonesia. Tapi karena kita juga mendengar televisi, anak-anak kita juga mendengar televisi, yang dimana yang tadi Lucy bilang cek one knob, sekarang mereka sudah lihat kemajuan luar, itu juga nggak bisa kita persalahkan, asal kewajiban kita adalah mengingatkan bahwa nak, ini tuh ada loh selain Gangnam Style, ya kan? Kita punya cokek. Nah sekarang masalahnya berapa persen? Kita ngaku aja deh, jujur deh sekarang. Berapa persen orang tua kita yang menyinggung masalah cokek itu? Mereka hanya mengatakan bahwa kebanyakan orang tua, lu jangan ikutin itu. Tapi mereka nggak kasih solusi. Justru kita punya culture itu malah diambil oleh orang luar. Misalnya Om pernah tahu kan kalau kecak itu yang menciptakan siapa? Orang mana? Luar. Gitu ya? Kecak itu tari kecak Bali, gitu loh. Nah, bukannya nggak pakai kenapa ya, tapi berarti kita punya sumber kreasi untuk kita berkreatif. Itu kan banyak sekali sumbernya. Iya, itu juga menyangkut masalah etika kan sebetulnya. Kita kemarin ribut sama tetangga. Iya. Kreasi orang Indonesia dikatakan katanya. Jadi sekarang untuk saya, ngapain kita ribut? Ngapain kita ribut? Kalau saya bangga, ada orang yang ngaku-ngaku. Terus seluruh dunia tahu itu dari mana? Akarnya dari mana? Nah sekarang kitanya harus ngaca, Lus. Kitanya mesti ngaca. Dalam proses kreativitas itu kita memeliharanya tidak? Betul. Nah ini ada contoh soal lagi satu, angklung Om. Ya, kayaknya kita banyak contoh Om, makanya banyak membaca. Ini kita mau encourage juga adik-adik kita dan teman-teman kita sebangsa setanah air, sejiwa seraga itu suka membaca. Jadi angklung itu kan masuk ke mana? Sebagai World Heritage, World Heritage. Ya, World Heritage. Nah, tapi kalau itu itu ada validity-nya. Kalau tahun depan tidak ada kegiatan angklung oleh bangsa kita, itu akan dilemparkan, itu akan diambil. Ya itu tindakan gitu. Itu kebijaksanaan itu diambil, saya kira untuk memperingatkan si negara asal juga gitu kan, bahwa you take care. Ya, bahwa ya itu kan, kebudayaan. Itu kebudayaan. Tidak mengaku-ngaku kan, bahwa itu kan budaya kita, you take care, you kembangkan. Ada saya kira ya. Mungkin saya salah. Saya kira ada perbedaan antara nih antara tradisi dengan tradisi budaya. Apa itu Om? Tradisi dengan tradisi budaya? Iya, kayak ada hidup dan kehidupan. There's far differences between life and living. Iya. Ya kan? Budaya begitu luas. Budaya dunia, budaya global. Kita ngitung budaya global. Masalahnya kita diwarnai apa kita mewarnai nih? You get the point. I get the point. Ya kan? I want to Loh, kita harus semua mewarnai dong. Saya mau mewarnai ya. Kan? Sekarang yang kita pernah omongin deh mengenai masalah toleransi. Toleransi, saya kan nggak suka. Saya sih nggak setuju toleransi. Ya kan, toleransi kita mengiyakan apa yang kita nggak iyakan mungkin. Ya kan, tapi kan kita harus jujur. Nah supaya kita lebih dekat kepada jujur itu mungkin apresiasilah, kita menghargai kan, dan kita nggak usah harus marah, kita nggak usah harus setuju, tapi kita menghargainya, kan itu lebih nyaman. Jadi esensi yang ini masuk ke esensi yang ini bisa mempengaruhi ini, sehingga rasa saling menghargai itu menjadi lebih tinggi. Contoh lagi, kemiskinan, ya kan? Nah, kemiskinan, ya kan? Sekarang apakah orang miskin tidak boleh berkreasi? Boleh. Oh boleh, mungkin kreasinya jauh lebih bagus. Ada wadahnya nggak Om? Nah itu dia. Sekarang Lus, lo lihat nih masalah kemiskinan nih Lus, Kita nih, saya sih cuma minta ya, di kemiskinan nih dibikinin profil deh. Ya. Sekarang orang miskin tuh, yang disebut orang miskin tuh nggak punya profil, dia nggak bangga.
Kalau kita bikinin, kalau ada yang buatin profil bahwa miskin itu adalah ini dan Tapi ini, apa yang kan mesti bangga. Jadi paling enggak dia punya profil. Apa yang mesti dibanggakan? Karena dia sendiri sudah apa ya yang dibanggakan. Nah, itu kan beda. Itu kan ada sebuah nilai yang berbeda. Ini sebenarnya tugas kita juga loh. If we love Indonesia ya, tugas kita semua itu bagaimana memberikan profil untuk yang miskin Justru kita ngomong di sini kan kita pede aja gitu kan. Jadi kita kenapa coba? Kita ngomong di sini nih sekarang. Biar apa? Biar ya inilah pendapat saya, pendapat Lucy ya. Kita adalah bagian dari masyarakat. Mungkin masyarakat lain berpendapat beda gitu kan. Ini kan pendapat kita masing-masing. Jadi nah Om, balik lagi ke pertanyaan pertama sekali. Apakah kreatif itu adalah the future? Kalau kreatif itu adalah masa depan, ya kan berarti orang yang miskin pun dia pasti punya kreativitas kan. Nah, itu kan menumbuhkan harapan. Nah, itu kan menumbuhkan harapan, hope. Yang nggak harus hilang itu kan faith and hope, kata orang bilang. Ya kan itu yang harus kita dorong, ya kan. Baiklah untuk lagu berikutnya. Dimulai dari mana Om? Dimulai dari mana? Dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Bagaimana kita harus jujur. Mempromosikan orang miskin nih? Ya paling enggak kita jujur dan kita meminta kepada orang-orang supaya jujur dan sadar dengan kapasitas. Mungkin orang punya kekayaan, harta, tapi mungkin miskin. Dia merasa miskin bahwa dia tidak bahagia dengan harta yang begitu banyak. Dia kesepian. Betul. Itu juga. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam kategori miskin? Ada loh orang yang kaya banget dia bunuh diri. Karena dia miskin. Iya, karena dia sudah kehilangan hope, sudah tidak punya harapan. Makanya kita tuh yang jangan habis tuh harapan, yang nggak boleh habis. Gitu. Merasa kekurangan. Nah itu, jadi iya kurang aja terus. Walaupun banyak uang, tapi kalau kita kurang kasih sayang, itu juga miskin. Gitu. Jadi miskin itu bukannya miskin ya kita konotasinya selalu miskin nggak punya uang, nggak punya rumah. Betul. Kere banget deh pokoknya gitu loh. Nah jadi kemiskinan ini macam-macam kan ininya. Tidak ada batas. Nggak ada batasnya. Persepsi orang tuh beda-beda. Sama kayak sombong. Iya kan sama kayak sombong. Nggak nyambung nih. Ya enggak bener. Itu analoginya ke situ. Atau sederhana deh, sama kayak sederhana. Sederhana kan nggak juga kita mesti kaitkan dengan bahwa dia punya uang atau dia tidak punya, sama kan persis kan. Belum tentu si yang kaya raya ini dia tidak sederhana. Mungkin dia lebih sederhana daripada seorang pemulung. Betul. Itu kan. Pernah ini kan dengar bahwa seorang pemulung membeli kambing untuk pernah dengar kan di Jakarta untuk kurban, kambing kurban dengan ketidakadaannya dia membeli kambing untuk berkurban. Nah itu kan berarti ada semangat memberi nih dalam proses kreatif ini kan, dalam proses kreatif kan berarti dia memberi sumbangan ke pengetahuan ataupun sebuah ilmu, ya kan, enlightenment, iya kan? Nah kreatif kan itu. Nah main musik, kita balik ke dunia saya nih, main musik. Music is a spirit to give. Semangat memberi, spirit to feed. Iya kan? Musik itu is a spirit to feed. Semangat memberi. Kita mendengarkan, lalu kemudian kita memberi. Ya kan? Dan lalu kemudian dari situ muncul sebuah harapan. So, ya kan? That's a faith and hope. Jadi teruslah yakin dan teruslah berusaha dan berpengharapan.